Gadis 14 tahun ini dipaksa menikah oleh orang tuanya. Kemudian, setelah 2 minggu pernikahannya, dia berencana meracuni suaminya. Kisah pilu ini terjadi di Nigeria oleh seorang gadis berusia 14 tahun bernama Wasila Tasio. Perkawinan anak. Aku nggak akan jelasin panjang lebar tentang pernikahan anak di Nigeria, tapi yang jelas, di Nigeria, perkawinan anak adalah hal yang biasa terjadi. Nigeria memiliki jumlah pengantin anak terbesar di Afrika Barat dan Tengah, yaitu sekitar 22 juta, yang dimana dengan 18% menikah pada usia 15 tahun dan 44% menikah pada usia 18 tahun. Ini sebagian bisa dijelaskan karena Nigeria sangat terbagi atas dasar agama. Di selatan, sebagian besar menganut agama Kristen, sementara di utara, pada dasarnya adalah Islam yang menganut hukum syariah. Jadi, meskipun di Nigeria undang-undang federal melarang pernikahan anak berusia di bawah 18 tahun, di negara bagian Nigeria yang menerapkan hukum syariah tidak melarang pernikahan anak. Ada banyak faktor-faktor kompleks yang telah menyebabkan tradisi perkawinan anak di bawah umur ini terus terjadi. Negara terpadat di Afrika dan ekonomi terbesar dicirikan oleh penggolongan yang ekstrim. Kebanyakan orang hidup dalam keadaan sangat kaya atau sebaliknya, yaitu kemiskinan yang ekstrim. Selain itu, kemiskinan dan keterbelakangan telah diidentifikasi sebagai pendorong praktek ini terus terjadi. Dan perkawinan anak 2 kali lebih mungkin terjadi di daerah pedesaan dan 3 kali lebih umum di antara demografis termiskin. Wasila Tasio. Wasila adalah gadis 14 tahun yang lahir dari keluarga miskin di Kano, Nigeria, yang dimana pernikahan anak dan poligami menjadi hal yang biasa terjadi. Kehidupannya dari keluarga miskin membuatnya tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dan bahkan di usianya yang sudah 14 tahun dia tidak bisa membaca ataupun menulis. Wasila akan menjalani kehidupan masa kecilnya dengan kemiskinan hingga akhirnya dia akan dikawinkan oleh orang tuanya dengan pria yang tidak dia kenal ataupun cintai. Ada sebuah tradisi mengumpulkan mahar di Nigeria, khususnya di utara, yang dimana ketika seorang gadis akan menikah, calon pengantin prianya diharapkan membayar harga tertentu untuk orang tuanya. Tradisi ini bisa ditelusuri kembali ke keyakinan bahwa seorang gadis adalah milik keluarganya, atau secara spesifik milik ayahnya. Dengan kata lain, anak gadis di Nigeria ini seperti properti bagi keluarga mereka. Ketika mereka menikah, keluarganya bisa mendapatkan mahar dan juga mengurangi beban yang harus dikasih makan. Praktek ini telah menjadi kebiasaan di Nigeria, sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan kenapa pernikahan anak sebagai praktek terus berlanjut dan yang paling rentan adalah anak perempuan dari keluarga miskin. Berdasarkan tradisi inilah, Wasila akhirnya akan dinikahkan dengan seorang pria berusia 35 tahun yang berjanji akan memberikannya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Wasila bukanlah satu-satunya anak dari orang tuanya yang dinikahkan pada usia 14 tahun. Sebelumnya, 6 kakaknya telah menikah ketika seusianya. Jadi, meskipun Wasila belum merasa siap untuk menikah, dia harus menerima keadaan dan menghadapi mimpi buruknya, bertemu, menikah, dan tidur seranjang dengan pria yang jauh lebih tua yang tidak pernah dia temui bahkan cintai. Kejahatan. Wasila menikah dengan Umar Sani pada bulan Maret 2014 dan tinggal di sebuah rumah di desa Ungwar, Yansoro. Di rumah tersebut dia akan hidup bersama istri lainnya Umar bernama Ramatu dan adik Ramatu bernama Hamzia yang berusia 7 tahun. Segera setelah upacara pernikahan, Umar secara sah membawa Wasila ke kamar tidurnya untuk menyempurnakan pernikahan mereka. Namun, Wasila terlihat enggan untuk melakukannya yang membuat Umar memaksanya mengikatnya di tempat tidur dan mulai menidurinya hingga pagi. Perlakuan itu membuat Wasila syok dan ketika dia bebas dari ikatannya, dia mulai merencanakan sesuatu untuk memastikan bahwa suaminya tersebut tidak akan bisa menyentuhnya lagi. Sekitar 2 minggu setelah pernikahan tersebut, Wasila mengatakan kepada Hamzia bahwa dia belakangan ini terganggu dengan tikus yang ada di rumah dan meminta Hamzia untuk membelikannya racun tikus di sebuah toko di desanya yang dijaga seorang pria bernama Abuah Yusuf. Setelah dia mendapatkan racun tikus tersebut, dia mulai mencampurkan makanan yang telah dia siapkan berupa bola-bola yang terbuat dari pasta kacang dan diberikan kepada suaminya untuk dibawa ke kebun. Sebelum sampai ke kebunnya, Umar juga menawari makanan tersebut ke beberapa orang yang dia temui. Setibanya di kebun, Umar yang sedang bersama tetangganya yang bernama Ibrahim mulai memakan bola-bola tersebut. Namun ketika tetangganya tersebut makan, dia merasa rasa makanan itu agak aneh dan berhenti melahapnya. Tapi Umar terus makan hingga tiba-tiba dia mulai terlihat sakit. Melihat keadaan Umar, Ibrahim pun memutuskan untuk segera membawa Umar ke rumahnya. Namun saat mencoba merawat Umar, dia mengetahui bahwa 3 orang lainnya yang memakan makanan itu meninggal secara mendadak. Dan tidak lama kemudian, Umar pun meninggal dunia. Penangkapan.
Dengan kematian 4 orang termasuk suaminya, Wasilah pun akhirnya ditangkap. Tanpa orang tua, wali, ataupun bahkan pengacara, dia disidang di persidangan orang dewasa di Pengadilan Tinggi Gezawa yang dipenuhi dengan orang-orang yang ingin menyaksikan persidangan tersebut. Wasilah mengakui perbuatannya dengan mengatakan bahwa dia dipaksa menikah oleh ayahnya. Namun karena dia dijanjikan akan diberi pendidikan, dia menerima pernikahan itu. Tapi ketika dia mulai menjalani kehidupannya sebagai seorang istri, dia tidak kuat dan akhirnya merencanakan pembunuhan tersebut. Jaksa penuntut menuduh bahwa makanan beracun Wasilah menewaskan 4 orang dan telah menggabungkan semua kematian yang dilaporkan menjadi satu dakwaan pembunuhan. Jaksa penuntut juga mendatangkan saksi, yaitu Ramatu istri pertama Umar, Hamziah adik Ramatu, Ibrahim tetangga mereka, dan Abu Yusuf si pemilik toko. Selain itu, jaksa penuntut juga mengatakan memiliki 6 saksi lagi yang akan dihadirkan dalam persidangan berikutnya dan meminta agar Wasilah dihukum mati. Hukuman. Sementara itu, menurut ayah Wasilah, dia tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah. Tapi Wasilah lah yang telah memilih Umar dari 3 pelamar yang datang ke rumahnya. Dia juga mengatakan bahwa Wasilah dan Umar sudah berkencan sejak Wasilah berusia 13 tahun. Tapi ketika Umar ingin menikahinya pada saat itu, ayahnya menyuruh Umar untuk bersabar dan menunggu hingga dia berusia 14 tahun. Menurut kebiasaan suku Hausa yang dominan di wilayah itu, seorang gadis memberitahu ayahnya tentang pilihannya untuk menikah melalui seorang utusan yang biasanya seorang teman dekat. Dan ayahnya diberitahu oleh teman Wasilah yang bernama Fauzia bahwa dia telah menentukan pilihannya kepada Umar. Dan dengan begitu, akhirnya mereka mulai merencanakan pernikahan tersebut. Selain itu, ayah mertuanya, yaitu ayah Umar, juga mengatakan bahwa Wasilah bukanlah anak kecil karena di desa mereka 14 tahun adalah usia yang wajar untuk menikah dan berharap Wasilah akan dihukum seberat-beratnya. Pejuang hak. Kasus ini telah disambut dengan reaksi beragam di Kano, yaitu di kampung halamannya Wasilah, di mana hukum syariah diberlakukan di samping hukum pemerintah. Sebagian besar dari mereka berharap Wasilah dihukum seberat-beratnya, bahkan hukuman mati. Karena menurut mereka, Wasilah akan memberi contoh buruk kepada istri-istri muda lainnya yang mungkin akan mencontohnya jika dia diberi hukuman ringan. Namun, Husaina, seorang pengacara dari Federasi Pengacara Wanita Internasional yang mengajukan dirinya sebagai pembela Wasilah, mengatakan setiap pengakuan yang dibuat Wasilah tidak bisa diterima karena dia adalah anak di bawah umur yang diinterogasi tanpa kehadiran wali ataupun pengacara, dan meminta agar kasus Wasilah disidang di pengadilan remaja, bukan di pengadilan untuk orang dewasa. Hingga akhirnya berkat perjuangan keras Husainah bersama Isa Wali Empowerment Initiative, Hakim Muhammad Yahya menyetujui pembatalan dakwah dan pembebasan Wasilah Tasyuh. Untungnya, kasus Wasilah dengan cepat mendapatkan perhatian dari para juru kampanye hak asasi manusia internasional yang bersikeras bahwa dia adalah korban pelecehan. Penderitaan Wasilah telah menimbulkan keprihatinan atas perlakuan terhadap anak-anak dan wanita di Nigeria dan memberikan secerca harapan bagi mereka yang masih dipaksa menikah hingga hari ini. Setelah dibebaskan, Wasilah tidak akan bisa tinggal di desanya bersama keluarganya. Dia akan menjalani kehidupan barunya dengan keluarga angkatnya dan memulai pendidikannya demi masa depannya yang cerah.